Ada di dalam tasawuf ya, di dalam Islam itu namanya majdzub. Majdzub itu artinya orang yang ditarik. Ditarik bagaimana? Didekatkan kepada Allah. Didekatkan kepada Allah. Dan itu kadang-kadang ya memang orang wali. Orang wali seperti itu. Dan orang wali yang seperti itu gak ngerti uang, saudara, gak ngerti dunia. Ya memang ya ada orang seperti itu. Majadzib, orang-orang majdzub itu memang ada. Ya seperti sebagian habib atau sebagian kiai yang majadzib memang benar-benar ada. Sejak dulu memang ada. Dulu itu pada masa ulama salaf yang terkenal majdzub itu Imam Syibli, Abu Bakar Asy-Syibli. Nah orang majdzub ini kalau berjumpa dengan wali yang lebih tinggi makomnya bisa sembuh. Karena itu lagi gak sadar karena apa? Karena ingat pada Allah sampai gak sadar. Mungkin karena mahabbahnya, cintanya pada Allah luar biasa. Orang tuh kalau cinta luar biasa bisa gak sadar, bisa gila. Makanya disebut majnun atau majdzub, itu wali. Imam Asy-Syibli ini suatu ketika datang ke tempatnya Imam Junaid. Istrinya Imam Junaid lagi gak pakai kerudung waktu itu. Melihat Asy-Syibli muridnya datang, istrinya ini pakai cadar, langsung pakai kerudung, pakai cadar. Kata beliau apa? Oh, kamu pakai cudur. Dia gak sadar, gak lihat kamu dia. Akhirnya dipukul oleh Imam Junaid, pingsan. Setelah siuman hilang jazabnya. Nah orang-orang seperti itu memang ada. Kisah-kisah orang jazab itu ada. Cuma sekarang semakin jarang seperti itu. Semakin jarang. Kalau dulu banyak. Sekarang ini para wali memang banyak yang mastur, ditutupi oleh Allah. Mengapa? Karena zaman ini sekarang zaman materi. Orang kebanyakan memandang materi. Karenanya yang gaib-gaib ditutupi oleh Allah. Tapi kalau mencari mereka, kalau mencari dengan sungguh-sungguh ya bukan berarti gak ada. Dijumpakan oleh Allah kalau bersungguh-sungguh itu. Dalam Islam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menjadi wali tidak boleh gila, sebab gila tidak beramal lagi dia. Makanya menempuh jalan yang tidak disyariatkan bukan akan jadi waliur rahman, tapi akan menjadi waliyu na'asyurul kiram. Maka tidak ada sejarahnya Nabi mengajarkan orang jadi wali sampai hilang akal. Kecuali setelah kita melakukan ritual-ritual yang tidak jelas syariatnya. Makanya jelas runtutannya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat. Yang sunat ini diketahui dari mana? Dari Allah dan Rasulnya juga. Oleh itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Adab Asy-Syafi'i atau selainnya, "Law ra'aituhu yamshi 'alal ma' atau yajri 'alal ma' wa yatiru 'alal hawa fala a'tabiruhu syai'an hatta a'lama mawqifahu minas sunnah." Ini bagi saya tidak ada nilainya sampai saya lihat bagaimana sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wali Allah itu adalah yang mengamalkan perintah, meninggalkan larangan, bukan mengamalkan yang tak diperintah dan melewati larangan-larangan. Bukankah mengada-ngada dalam agama itu dilarang? Dilarang atau ditegah? Hah? Mengada-ngada dalam agama dilarang atau ditegah? Kok bingung tuh jawabnya? Dilarang dan ditegah. Nah, iya. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Binassil kitab
wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sedikit kita meneburkan syubhat. Tidak semua yang diada-adakan itu dilarang. Nabi melarang, Allah melarang, as-salaf melarang, lalu kita berjuang untuk menegakkan. Dengan alasan banyak ulama yang mengamalkan. Siapa-siapa yang bilang, kalau lihat tidak ada ulama, kalau kami banyak ulamanya katanya. Tidak ada ulama, terputus sanadnya. Ya, apalagi kalau ada waktu, kalau imam tidak batasi, saya cerita tentang sanad nih. Tapi imam, dah hilang imam, alhamdulillah, aman kita. Imam hilang, aman kita, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan doa kita terlambat ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i mengatakan itu tak ada. Tidak bernilai. Kejadian-kejadian aneh itu tidak semuanya karamah. Karena tukang sihir juga bisa melakukan kejadian aneh. Dukun-dukun bisa membuat yang aneh-aneh. Yang menentukan mana walius syaitan, mana walir rahman adalah allazina amanu wa kanu yattaqun. Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Saya cintai. Orang gila dikatakan apa? Wali. Karena yang namanya tasawuf itu, Pak, itu dibangun akidah mereka atas syatahat al-mutasawwifah atau ucapan-ucapan di luaran kesadaran mereka. Antum tahu, Pak, mereka itu bahkan zikirnya pun orang-orang yang ghulatul mutasawwifah atau orang-orang tasawuf yang hulu, mereka itu hu itu sampai apa? Kesurupan, Mbak. Lihatlah istilahnya di video mereka. Itu nggak asing di situ. Mereka membangun akidah mereka di atas syafahat. Bahkan yang gila pun kata mereka itu majdzub. Diagungkan sama mereka, Pak. Majdzub itu wali, kata mereka. Majdzub judziba aqlu, yang diambil apa? Akalnya. Tapi dijadikan wali bagi mereka, Pak. Dan mereka agungkan itu di atas akidah-akidah mereka. Jadi ini bahaya sekali. Dan itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau al-mazaim, atau mereka membangun akidah-akidah mereka di atas klaim-klaim belaka sesuai khurafat-khurafat mereka. Antum nggak sedikit loh, Pak, yang mungkin mendengar ada seseorang wali, mungkin dia itu bisa terbang ke langit, atau wali bisa turunkan rantai dari apa? Emas, atau wali ketika digali kuburan dia makan semangka gorengan katanya. Itu, Pak, khurafat. Kalau seseorang itu belajar akidah atau belajar tasawuf, tengoklah nanti di akhirnya. Dia apa? Kata Imam Syafi'i, dia akan menjadi gila. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hilang akalnya. Kenapa? Karena dibangun di atas syatahat al-mutasawwifah. Na'udzubillahi min dzalik.